Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Afrida dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang siklus keilmuan dan bagaimana cara menentukan hipotesis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ontologi. Ontologi itu sendiri merupakan cabang dari filsafat ilmu dan secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ontos dan logos, di mana ontos adalah keberadaan dan logos adalah ilmu. Jadi, secara bahasa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau dari mana ilmu itu berasal. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat keberadaan yang merupakan ultimate reality yang bersifat konkret. Setelah itu Aristoteles menjelaskan bahwa ontologi ini sebagai the first of philosophy. Kemudian banyak pihak menyatakan ontologi ini sama dengan metafisika, di mana sama-sama merupakan studi dari filsuf itu sendiri yang digunakan untuk menentukan penelitian atau menentukan penemuan secara nyata. Setelah itu banyak pihak juga menyatakan bahwa ontologi ini sebagai the theory of being atau the teori tentang kebenaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai epistemologi. Epistemologi ini merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Kemudian, epistemologi ini secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu epistem dan logos, di mana epistem merupakan pengetahuan dan logos merupakan ilmu. Jadi, secara bahasa epistemologi ini merupakan ilmu pengetahuan. Epistemologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat sistematik. Kemudian teori banyak pihak mengatakan epistemologi ini merupakan teori yang bersifat tentang kebenaran atau the theory of knowledge. Kemudian epistemologi ini merupakan cara yang ditempuh untuk mendapatkan kebenaran. Sama halnya dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Setelah itu metode ilmiah ini sebagai penentu layak tidaknya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai ilmu. Setelah menjelaskan mengenai ontologi dan epistemologi, saya akan beralih ke aksiologi, di mana aksiologi ini merupakan cabang dari filsafat ilmu yang menjelaskan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut, ilmu yang manusia dapat. Kemudian secara bahasa aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu aksio dan logos. Aksio berarti nilai, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi aksiologi ini merupakan ilmu tentang nilai-nilai kegunaan. Mengenai aksiologi itu sendiri, Katsoff pada tahun 2000-an menjelaskan bahwa aksiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai hakikat nilai-nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang filsafat. Kemudian di dalam aksiologi itu sendiri terdapat ajaran tentang nilai-nilai dan sistem. Setelah itu terdapat nilai dalam ilmu filsafat. Jadi dari ketiga penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan maka ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang hakikat pengetahuan, yang pertanyaannya berupa apa itu ilmu pengetahuan. Sedangkan epistemologi adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memperoleh. Setelah itu aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang guna atau manfaat dari pengetahuan itu. Jadi pertanyaannya adalah untuk apa
pengetahuan tersebut. Nah, setelah menjelaskan tentang 3 hal tadi, saya akan menjelaskan tentang siklus keilmuan, di mana siklus keilmuan ini terdiri dari 4, yaitu ada teori, kemudian ada hipotesis, ada fakta, dan ada generalisasi. Di sini membentuk circle. Setelah itu bebas kita untuk memilih dari teori, mulainya dari teori atau generalisasi atau fakta, bahkan hipotesis, bebas. Tapi pada kali ini saya akan memulai dari teori agar mempermudah untuk proses penelitian atau proses memahami ilmu tersebut. Nah, yang pertama-tama teori. Teori ini merupakan variabel yang saling berhubungan satu sama lain, di mana variabel ini digunakan untuk menganalisis fenomena atau digunakan untuk memecahkan masalah atau menganalisis fenomena yang ada. Setelah itu kembali ke hipotesis, di mana hipotesis ini sendiri merupakan dugaan sementara. Dugaan sementara itu tentunya bersifat sementara, dan setelah itu sewaktu-waktu hipotesis ini bisa berubah jika ditemukan data yang lebih valid lagi. Hipotesis ini merupakan perubahan antara independent variable menjadi dependent variable. Proses dari perpindahan dari teori kemudian menuju hipotesis dinamakan proses deduksi logis. Kemudian setelah hipotesis beralih ke fakta. Fakta itu sendiri merupakan kebenaran yang secara real dari sebuah masalah atau sebuah kejadian yang sudah teruji dan sudah terverifikasi. Proses dari hipotesis itu sendiri menuju fakta dinamakan proses verifikasi. Nah, setelah kita mendapatkan fakta tadi, kemudian kita dapat menyimpulkan secara umum, yaitu kita dapat menyusun generalisasi. Generalisasi ini masih bersifat sangat umum. Nah, proses perpindahan antara fakta menuju generalisasi ini disebut dengan proses induksi. Kemudian setelah generalisasi kita dapat beralih ke teori. Setelah itu proses perpindahan antara generalisasi menuju teori dinamakan dengan proses merangkai proposisi. Begitu seterusnya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, jadi sampai di sini sudah mengerti. Jadi secara singkatnya kita dari teori terlebih dahulu, kemudian dari hipotesis, kemudian fakta. Setelah menemukan fakta, kemudian kita generalisasikan. Setelah membahas tentang siklus keilmuan tadi, kita beralih ke cara menentukan hipotesis. Nah, hipotesis itu sendiri seperti yang saya sudah jelaskan tadi adalah dugaan sementara, dan dugaan sementara ini tentunya masih bersifat sementara. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah karena ditemukan fakta dan data yang terbaru dan yang lebih valid seperti itu. Kemudian hipotesis itu sendiri memiliki 6 ciri, yaitu dinyatakan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pola sebab akibat. Kemudian yang kedua dilandasi dengan argumentasi dan disertai dengan teori yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang keempat diuraikan dalam bentuk paragraf yang singkat dan padat. Kemudian yang kelima konsisten kepada teori yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu argumentasinya bersifat rasional dan teruji secara ilmiah. Nah, kemudian cara menyusun atau cara menentukan hipotesis itu sendiri adalah hipotesis itu sebaiknya disusun dengan kalimat yang deklaratif.
ada baiknya jika tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak mudah untuk dimengerti. Setelah itu, yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis itu sendiri adalah variabel yang bersifat operasional yang dapat diamati kalau non eksak, dan jika eksak itu dapat diukur. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis yang menunjukkan hubungan yang erat antara variabel-variabelnya, seperti itu. Nah, sampailah kita pada akhir video. Begitulah penjelasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kemudian siklus keilmuan, dan juga cara menentukan hipotesis. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, terutama di dalam bidang filsafat ilmu. Kemudian kurang lebihnya saya minta maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.